Kenapa sih kamu nggak mau berubah, mah? Di luar sana kamu ramai dijadiin bahan pembicaraan banyak orang loh. Lapar. Mas Fendi berusaha tenang. Orang mana yang kamu maksud? Orang-orang juga akan berbicara kalau mulut ibumu nggak ember. Jawabku menahan emosi. Aku tahu pasti laki-laki ibu ngadu sama Mas Fendi. Ibu lagi yang mau salahin, mah. Justru ibu yang dikasih tahu orang-orang. Jelasnya lagi masih membela ibunya. Kamu ini suamiku atau bukan sih, Pak? Kok kamu lebih percaya sama ibumu timbang istrimu sendiri? Emang bener ya, kamu itu udah dicuci otaknya sama ibumu. Jelas-jelas ibu yang memfitnahku, tetap saja kamu percaya. Gilahku membela diri. Baru juga aku masuk rumah, belum juga membersihkan diri, tapi suamiku Pak Hakim yang mengadiliku. Hari ini Mas Fendi mendapatkan laporan lagi dari ibunya bahwa aku pergi dengan laki-laki lain sepulang dari jualan. Aku berjualan ayam potong di pasar setiap hari, dari subuh sampai jam 9 pagi. Dulunya aku hanya membantu ibu mertuaku saat berjualan. Namun lambat laun kuputuskan membuatnya sendiri setelah paham bagaimana cara berjualan. Dari membeli ayam hidup, cara memotongnya, sampai membersihkannya sendiri lantas menjualnya kembali. Begitulah mertuaku, akan selalu laporan pada anak laki-lakinya tentang apapun yang kulakukan. Sebetulnya sewaktu pagi dengan Rehan aku sudah sangat berhati-hati agar tak ketahuan orang. Nyatanya masih saja ada orang yang tahu. Pasti ada orang yang membuntukiku. Kalau kamu emang gak pergi dengan lelaki lain, dari mana saja kamu, mah? Sampai pulang jam segini? Cacar Mas Fendi melanjutkan pertanyaan. Aku cuma jalan-jalan aja kok. Pergi ke mall sama Feni, laki-laki aku mengelak. Kamu bohong kan, mah? Jelas-jelas ini hari Kamis, Feni pasti kerja. Feni adalah teman dekatku, tempatku bercerita di segala gundah dan bahagiaku. Aku berteman dengannya semenjak kami duduk di kelas 1 SMA. Sampai sekarang kami sudah berumah tangga masing-masing. Rumah Feni tak jauh dari rumahku. Dalam 5 menit hanya dengan menaiki motor sudah sampai ke tempatnya. Apa harus aku ke rumah Feni untuk membuktikan dia di rumah atau tidak? Agar kamu gak bohong sama aku lagi, mah. Suamiku masih bersikeras mencacarku. Sana ke rumahnya. Aku yakin suamiku tak akan melakukan itu. Kamu nyapa, mama pernah percaya sama aku. Capek aku ngadepin kamu. Bagaimana bisa aku percaya kalau kenyataannya kamu nyeleweng tak hanya sekali 2 kali. Matanya memerah menandakan dia sangat emosi. Namun dia masih berusaha berbicara tenang tanpa membentak. Kenapa sih kamu selalu aja ungkit kesalahanku? Itu kan dulu. Aku juga udah janji sama kamu kan? Aku gak akan lakuin itu lagi. Selalu aja kamu tuh cari-cari kesalahanku. Kalau emang udah gak mau hidup sama aku lagi, mendingan kita cerai. Ancamku agar dia menghentikan pembicaraannya. Silakan saja kalau kamu inginkan itu. Tapi aku akan mempersulitmu agar tidak akan pernah bisa pisah. Kata-katanya sangat tidak kuduga sama sekali. Ia bahkan tak memohon seperti sebelum-sebelumnya. Ketika aku mengancamnya, pasti ia akan menangis memohon agar aku tak mengajukan gugatan cerai. Oke, lihat saja, aku gak main-main ya. Besok akan kurus semua agar secepatnya kita bisa pisah, ancamku.
Dengan emosi, segera aku kemasi semua pakaianku ke dalam tas besar. Mas Fendi masih berdiri di tempat yang sama sejak tadi mencecarku dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia utarakan. Satu langkah saja kakimu keluar dari rumah ini, jangan harap kamu bisa ketemu anak-anak lagi. Ucapnya berhasil membuat langkahku terhenti. Aku tak main-main dengan ucapanku. Tinggal pilih, kamu tetap di sini ataukah pergi. Tuturnya berlalu meninggalkanku menaiki motornya. Ini sudah jam 11 siang, pasti ia akan menyebut Dilan pulang sekolah. Ya, sudah pasti aku mengurungkan niatku untuk pergi. Seperti yang sudah, aku selalu minggat dan meninggalkan Dilan. Ketika bertengkar dengan suamiku, ketika aku kangen, aku akan memancing Mas Fendi agar menjemputku untuk pulang. Tapi tidak untuk kali ini, ku tahu ia sangat serius dengan perkataannya. Kurapikan lagi semua baju ke dalam lemari. Terdengar mertuaku mengetuk pintu mengucapkan salam. Assalamualaikum Lan, ibu masuk ya. Selorohnya membuka pintu. Rumahku berhadapan dengan rumah mertuaku. Aku dan Mas Fendi membangun rumah ini setelah 2 kali kami berpindah kontrakan. Rumah ini dibangun di atas tanah milik mertua yang memang rencananya diwariskan pada suamiku, Mas Fendi. Bermodalkan nekat karena tak tega melihat kami ngontrak, orang tua suamiku meminta agar kami mendirikan rumah dan memberikan uang 50 juta yang ia dapatkan dari menang arisan, sedangkan nenekku memberikan kami uang 100 juta hasil dari menjual sawahnya. Setelah ku coba mengadu ini membuat rumah, tapi sama sekali tak punya tabungan. Tadi Buning bilang sama ibu kalau dia lihat kamu masuk ke dalam mobil. Apa kamu pergi sama laki-laki lain, Lan? Ibu mertuaku bertanya tanpa basa-basi. Ibu ini bisa nggak sih gak fitnah Wulan? Apa mentang-mentang Wulan dijemput mobil terus ibu pikir itu laki-laki? Lagian mau laki-laki mau perempuan kayak gak usah lah ibu ikut campur urusan Wulan. Pakai mengadu ke Mas Fendi lagi. Dalihku menjawab pertanyaan ibu mertua. Astagfirullah Wulan, ucapnya mengkerut dada membuatku muak. Dah lah Bu, mendingan ibu pulang daripada nanti Mas Fendi keburu pulang menjemput Dilan, lihat kita ribut pasti dia marah lagi sama aku. Atau memang ibu suka ya kalau kita berantem? Jangan-jangan memang ibu pengen aku sama Mas Fendi pisah. Ya Allah Wulan, ibu tak sekejap itu nak. Ilahnya membela diri. Malah ibu ini sok baik. Dah sana pulang Bu. Tekanku padanya membanting pintu kamar. Aku yakin ibu pasti pulang karena terdengar ia membuka pintu depan dan menutupnya kembali. Sial banget hari ini, lagian kenapa juga sih Bu Nining bisa melihatku masuk ke dalam mobil Rehan tadi? Gerutuku sendiri. Ting, terdengar gaweku berbunyi, pertanda ada pesan masuk via WhatsApp. Kurogoh benda BB itu dari saku, lantas cepat membukanya. Gimana Timi, Mas enggak tulis pesan itu dari Mas Rehan? Kurang Pih, habis buru-buru sih, cat lagi nanti ya Pih, suamiku pulang. Lekas ku hapus pesan itu tak kala terdengar motor Mas Fendi berhenti di teras rumah.